akan dikutip dan dibuang ke dalam tong sampah atau ke tempatnya. Oke, nggak ada. Berarti udah bikin tadi semua ya, udah bersih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya itu kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita pahami dan membawa keberkahan untuk kehidupan kalian. Coba silakan Sakinga untuk memimpin doa. Saya dulu, sebelum kita belajar adalah kita berdoa menurut agamanya kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Satika. Nah, setelah kita berdoa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Di sini silakan kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini Bu minta tolong kepada Niaman ya untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, Niaman silakan. Ke depan. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional, Ibu mau cek dulu kehadiran dari kelas kalian. Adakah di sini teman yang tidak hadir? Sekretaris Ariska, Maruli. Siapa yang tidak hadir Maruli? Ada? Siapa? Nadia, Ori, Ori, Loren. Nah, Nadia ini kenapa? Kenapa nggak hadir? karena nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Oh, tidak ada kendaraan. Biasanya dia naik apa? Keretanya rusak. Oke, Nadia. Kemudian Loren, Tidak ada bus, Bu. nggak ada bus. Adanya udah jalan ya, Pak. Biasanya naik bus. Ini nggak di dalam busnya karena hujan. Oke, satu lagi sih. Loren. Lori. Nah, Lori kenapa? Apa kabar? Nggak ada Nggak ada keterangan, nggak ada kabar. Nggak tahu dia kenapa nggak sekolah. Ya, oke. Semalam Bu dia Pak Bu kesini sama saya karena meninggal saudaranya. Oh, ada yang meninggal. Sekarang nggak tahu, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Berarti hanya 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat materi kita yang kemarin mengenai apa? Dokumen transaksi, Bu. Dokumen transaksi. Iya, mengenai dokumen transaksi. Nah, atau yang biasa disebut dengan bukti transaksi. Ya kan, itu biasanya tidak jauh-jauh dari pelajaran akuntansi. Masih ada berkaitan dengan bukti transaksi. Nah, siapa yang tahu atau bisa menyebutkan contoh dari bukti transaksi? Ada yang tahu? Ya, Bu. Oke, apa Saktika? Bon faktur. Bon faktur. Kemudian apa lagi? Selain bon faktur. Saya, Bu. Kwitansi, Bu. Kwitansi. Iya, itu merupakan salah satu contoh dari dokumen transaksi. Ada bon, ada faktur, ada kwitansi. Nah, ini biasanya ada kalau kita melakukan kegiatan transaksi, khususnya transaksi keuangan ya kan. Nah, contohnya kalau kalian beli ke Indomaret
mendapatkan bukti transaksi. Nah, itu materi kita yang minggu lalu ini sepertinya tidak membaca semua ya, hanya beberapa orang yang ingat. Berarti tadi malam tidak membaca. Jadi untuk berikutnya, kalau kita mau belajar, tolong dibaca dulu bukunya. Nah, oke, hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai jurnal umum. Nah, jurnal umum ini merupakan siklus atau tahap yang pertama dalam siklus akuntansi. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yaitu jurnal umum. Nah, di materi jurnal umum ini kita akan membahas mengenai KD-nya. Di sini yang pertama kita membahas mengenai KD 3.2, yaitu menerapkan proses pencatatan transaksi ke jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, di sini apa saja indikatornya? Di sini yang pertama menjelaskan jurnal umum dan fungsinya. Kemudian menjelaskan bentuk jurnal umum. Yang ketiga menganalisis konsep debit dan kredit. Dan yang keempat menganalisis sistematika pencatatan jurnal umum. Nah, kemudian untuk keterampilannya itu diharapkan nanti kalian bisa melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, indikatornya melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sudah? Ini mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian tentu kalian bertanya-tanya, apa sih Bu manfaatnya kami belajar jurnal umum, ya kan? Apa gunanya kami belajar jurnal umum? Nah, banyak sekali gunanya kita belajar mengenai jurnal umum. Yang pertama itu kalian bisa menerapkan pencatatan jurnal umum ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tentu kalian semua punya uang jajan, ya kan? Nah, itu bisa kalian terapkan dengan mencatat setiap transaksi yang kalian lakukan. Misalnya kalian punya uang berapa, kalian belikan untuk apa, sisanya berapa. Nah, itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian fungsi yang berikutnya atau manfaat yang berikutnya, jurnal umum ini nanti kalian terapkan, kalian lakukan kalau kalian misalnya bekerja. Itu kan kalian tambah dari sini tujuannya ingin kerja. Nah, mana tahu rezeki kalian bekerja di bagian keuangan. Nah, jurnal umum ini merupakan salah satu hal yang pasti akan kalian buat dalam kegiatan pencatatan keuangan. Jadi ketika kalian sudah belajar, kalian sudah paham cara membuatnya. Nanti bisa kalian terapkan ketika kalian sudah bekerja. Ya, itu manfaat, lebih kurang mengenai manfaat dari jurnal umum. Oke, di sini Ibu akan menayangkan beberapa video. Jadi ketika Ibu tayangkan nanti, silahkan kalian perhatikan, kalian amati, dan kalian pahami dari video yang akan Ibu tampilkan. Nah, di sini ada dua video. Yang pertama nanti video materi, kemudian yang pertama video masalah, yang kedua video materi. Nah, sudah siap menerima masalah? Sudah harus siap, ya kan? Sudah siap menerima masalah? Sudah. Sudah harus siap. Kemudian sudah kira-kira bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Iya, harus bisa, karena hidup itu penuh dengan masalah. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu masih masalah kecil. Nanti ketika udah di dunia kerja, kalian akan menghadapi masalah yang lebih rumit dan lebih besar. Oke, coba perhatikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Ibu Naira memiliki sebuah usaha salon. Usaha salon ini baru berdiri selama 1 bulan. Nah, di salon Ibu Naira ini banyak sekali pengunjung. Dalam transaksinya, Ibu Naira menggunakan
dokumen dan bukti-bukti transaksi. Tetapi Ibu Naira tidak melakukan pencatatan. Akhirnya Ibu Naira pusing sendiri karena tidak mencatat bukti-bukti transaksi. Menurut kalian, apa yang salah dari kejadian tersebut? Serta bagaimana seharusnya? Oke, itu video yang pertama. Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke video yang kedua. Oke, jadi udah bisa mulai dipahami, kemudian dipikir-pikirkan kira-kira penyelesaiannya bagaimana. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pencatatan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Jurnal umum yaitu Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pencatatan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Jurnal umum yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis. Jurnal umum memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Fungsi historis yaitu merekam segala catatan transaksi berdasarkan urutan tanggal dan berkelanjutan. Fungsi pencatatan yaitu setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan selalu dibukukan di jurnal umum. Fungsi analisis yaitu catatan dalam jurnal umum merupakan hasil dari analisis setiap transaksi. Fungsi instruksi bukan hanya sebatas dokumen, tetapi petunjuk proses input ke dalam buku besar. Adapun fungsi informatif yaitu memuat berbagai informasi relevan yang dibutuhkan oleh pihak. Aturan debit kredit. Harta, saldo normal di debit jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Utang, saldo normal di kredit jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Modal, saldo normal di kredit jika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan, saldo normal di kredit jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Beban, saldo normal di debit jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Mekanisme pencatatan jurnal umum. 1. Analisis akun apa yang muncul dari dokumen atau transaksi. Yang kedua, analisis akun yang muncul berada di debit atau di kredit. Yang ketiga, tentukan jumlah saldo dari setiap akun. Adapun bentuk dari jurnal umum yaitu sebagai berikut. Nah, silahkan diperhatikan contoh cara menjawab jurnal umum berikut ini. Terima kasih, semoga dapat ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Oke, itu video yang telah Ibu tampilkan. Yang pertama ada video masalah mengenai berkaitan dengan jurnal umum, kemudian yang kedua adalah mengenai materi jurnal umum. Nah, tadi sudah kalian perhatikan, kalian amati dan kalian pahami. Coba sekarang kalian bentuk kelompok. Kelompoknya ini terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi silahkan dibentuk kelompoknya. Yuk. Silahkan bentuk kelompoknya. Ibu akan membagi
saksi. Ya, di sini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, oke, sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan dengan teman di kelompok kalian. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Mana tahu ada kira-kira yang kurang paham dari langkah-langkah yang akan dikerjakan, boleh ditanyakan. Oke? Nanti, yuk silahkan bisa mulai dikerjakan. Silahkan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Silakan didiskusikan, Nak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya ditanyakan. Kalau ada yang mau paham.
saksi itu apa yang modalnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau modal bertambah di sebelah. Terus satu nama lagi yang muncul. Tadi selain modal apa lagi? Akun. Kasih tahu bertambah. Kas bertambah di sebelah. Kas bertambah di sebelah debit. Berarti ditulis dulu di debit. Debit dulu ditulis. Kalau catatan jurnal itu harus debitnya dulu yang tulis baru. Jadi gimana? Coba. Kas bertambah dulu ya. Perhatikan transaksi di tanggal 20. Iya. Tapi angkanya dari iya. Coba geser dulu sedikit. Kayaknya ibu agak payah lewat. Bisa. Iya. Nah, iya, seperti itu biar nggak menghalangi jalan ya.